Yuk ikuti Zaneta yuk. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuhan jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Shalom adik-adik. Hari ini kita membuat kreativitas tentang klip card ayat hafalan. Ini adik-adik. Pertama-tama kita sediakan pensil gambar, lem, gunting, penggaris, dan bahannya 1 lembar kertas HPS, kemudian kertas jeruk. Kalau nggak ada kertas jeruk, bisa juga digunakan kertas karton. Pertama-tama adik-adik bisa menggunting kertas HPS, lebarnya sisinya 6 cm, dan kemudian gunting kertas jeruk, lebarnya sisinya 7 cm. Kemudian adik-adik rekatkan seperti ini pakai lem kayak ini sebanyak 5 ya adik-adik. Nah, ini 5. Kemudian adik-adik gunting kertas HPS, kertas jeruk ya adik-adik. Panjangnya 30 cm, lebarnya 7 cm ya adik-adik. Kemudian buat garis seperti ini 5 garis ya adik-adik. Tetapi yang pertama dari atas ke bawah 7 cm jaraknya, ini ke sini 7 cm, yang ke sini sebanyak 1 cm ya adik-adik, 1 cm. Kemudian setelah itu dilipat-lipat ya adik, biar bisa nanti di apa ini. Nah, seperti ini adik, dilipat-lipat dulu ya. Kemudian ini kan kakak sudah jadi, kemudian dilem ya adik-adik. Seperti ini. Agak direkatkan ya adik-adik, dari ujung ke ujung dilem. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian yang ininya kita lipat kayak gini ya adik-adik. Setelah ini adik-adik, ini kertas jeruknya kita potong lagi kecil seperti ini. Panjangnya dia 13 cm, lebarnya 3 cm. Kemudian kita
taruh di sini. Kita taruh lagi lem, taruh di ujungnya aja ya adik-adik. Kemudian kita rekatkan di sini. Tapi ini butuh lama ya adik-adik, perlu direkatkan biar lemnya lebih lengket lagi. Ini karena nanti jadi bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, kemudian yang ujungnya ini kita potong ya. Nanti kita buat di sini ayat hafalannya itu. Adik-adik bisa bentuk love atau bentuk segitiga. Hari ini kakak mau buat bentuk segitiga ya adik-adik. Seperti ini. Kemudian adik-adik setelah lemnya bisa ditulis kayak seperti ini. Nah, lembar yang pertama adik-adik bisa buka di Yesaya 66 ayat 2b. Lembar yang pertama seperti ini ya adik. Tetapi kepada orang. Kemudian lembaran kedua, inilah aku memandang. Lembaran ketiga, kepada orang yang tertindas. Kemudian lembaran yang keempat, dan patah semangatnya. Kemudian lembaran yang kelima, dan orang yang gentar kepada firmanku. Kemudian di sininya adik-adik bisa buat ayatnya Yesaya 66 ayat 2b. Jadi hasilnya seperti ini adik-adik ya. Adik-adik bisa buat di sini entah gambar bunga. Kayak kakak kan gunakan garis-garis. Adik-adik bisa entah gambar awan, terserah adik-adik. Yang penting adik-adik yang suka. Jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Seperti ini kreativitas kita ya adik-adik. Shalom. Teman setia. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kami mengucap syukur. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, biar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan berkati juga setiap kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Saat senang. Oke adik-adik, hari ini kita mau menyembah, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Kita angkat lagu pujian-pujian ini ya. Ayo kita angkat lagu pujian Yesus pokok dan kita adalah caranya. Yesus cintaku, ku cinta Dia.
cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuah. Kita mau sekali lagi angkat pujian, kita katakan I love you Jesus. Semuanya penuh dengan sukacita dan semangat ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Haleluya. Mari adik-adik, sekarang kakak persilakan duduk kembali. Kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh dengan segenap hati kita. Kita angkat lagu pujian. Sebab kita ada karena Tuhan Yesus. Sebab kita ada karena kebaikan kemurahan Tuhan. Mari semuanya pejamkan matanya, angkat kedua tangannya. Kita angkat lagu pujian ini. Sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih.
kasih, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Say thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Say thank you Jesus. Katakan dengan segenap hati, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace that I believe today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus, thank you Jesus, 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 thank you Jesus. It's only by your grace and I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik masih semangat kan? Terima kasih loh masih setia untuk ibadah online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami sedang ibadah online, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan roh ketaatan, roh yang mau dengar-dengaran, sehingga saat firman Tuhan disampaikan Tuhan, kami bisa mengerti. Roh Kudus, Engkau juga menjamah setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada adik-adik kami. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati Kak Erda, memberkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik. Biarlah Tuhan, setiap cerita firman Tuhan disampaikan, adik-adik dapat mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kakak mau adik-adik semuanya coba duduknya yang rapi dulu. Duduknya rapi. Kita mau siap-siap dengar firman Tuhan. Jangan ada makan ngemil-ngemil atau videonya di skip-skip. Oke, dengerin ya. Oke adik-adik, kakak mau kasih satu lagu. Ayo, 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 taatlah. Ayo, 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 duduk yang rapi. Ayo, 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 dengar-dengaran. Nontonnya jangan di skip ya adik-adik. Kak Erda mau cerita firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan tentang Yonatan, anak bapak Saul. Tema kita, rendah hati supaya rencana Tuhan digenapi. Kakak ambil dari 1 Samuel 18 dan 20. Adik-adik, cerita ini kita akan sama-sama belajar rendah hati, tidak memaksa kehendak Tuhan, biar rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Adik-adik masih ingat kan cerita Daud dan Goliat?
Tahu nggak adik-adik, Yonatan ini dia bersahabat dengan Daud. Bagaimana ya perjumpaan mereka? Kakak cerita sedikit. Adik-adik, saat Daud mengalahkan Goliat jatuh, Raja Saul memanggil Daud. Siapa sih Daud ini? Disuruh panggil, datanglah Daud. Saat dipanggil, Raja Saul bertanya, kamu anak siapa? Tinggal di mana? Setelah udah berbincang-bincang dengan Raja Saul, disitulah adik-adik si Yonatan berjumpa dengan Daud. Adik-adik, mulai dari perjumpaan itu mereka menjadi sahabat, adik-adik menjadi best friend. Bahkan Alkitab berkata Yonatan itu adik-adik mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Tapi adik-adik ada satu kejadian yang tidak seru. Apa ya? Tahu nggak adik-adik? Raja Saul dia sangat cemburu kepada Daud. Bahkan adik-adik berkali-kali Raja Saul itu ingin berbuat jahat kepada Daud. Karena apa? Karena Daud asal adik-adik dia perang, menang. Bahkan adik-adik si Daud lebih banyak menangnya dibanding Raja Saul yang memimpin. Jadi Raja Saul adik-adik, papanya si Yonatan, jadi iri kepada si Daud, jadi ingin melukai Daud. Makanya nih adik-adik digambarkan si Daud ngadu sama Yonatan. Lihatlah papamu. Masaan papamu ingin jahat sama aku, ingin membunuh aku. Kemarin aku hampir dilempar tombak. Baru kata Yonatan, nggak mungkin Daud. Masa sih papa aku seperti itu? Kemarin papa aku udah janji loh, dia nggak akan berbuat seperti itu. Tahu nggak adik-adik, kita lihat gambar berikutnya. Di sini adik-adik Daud dan Yonatan, mereka adik-adik saling membuat perjanjian. Kata Daud gini, kalau kamu sahabat aku yang baik, gini aja, nanti kan kita ada perjamuan nih, perjamuan makan malam. Semua orang-orang penting akan datang. Nanti di situ aku nggak datang aja, aku mau bersembunyi di padang. Nanti saat aku nggak datang, kamu lihat bagaimana ekspresi ayahmu, bagaimana ekspresi Raja Saul. Baru kata Yonatan, oke. Katanya gitu. Jadi adik-adik, Yonatan ini ingin membuktikan apakah Raja Saul ini menaruh dendam kepada Daud. Baru kata Daud gini, oh iya, nanti seandainya Raja Saul marah, bagaimana kau kasih tahu info ke aku, kasih pesan ke aku, karena belum ada WhatsApp ya adik-adik. Baru kata Yonatan kayak gini, oh aku nanti main ke padang, main panah. Dia suka main panah adik-adik. Jadi adik-adik, saat sudah pestanya adik-adik, satu hari pertama Raja Saul lihat kan, bangkunya kok kosong satu ya, siapa ya yang tidak hadir? Dia tengok adik-adik, ini sepertinya Daud. Hari pertama oke adik-adik, diam aja. Hari kedua ditengoknya lagi, kok masih kosong bangku Daud. Dia tanya adik-adik sama Yonatan, mana best friendmu? Mana si Daud? Yonatan adik-adik jelasin kalau Daud gak bisa datang. Setelah adik-adik dia lihat penjelasannya, dia dengar penjelasannya adik-adik, Raja Saul gak terima. Kita lihat gambarnya adik-adik. Dia lempar adik-adik tombaknya, bus, hampir kena Yonatan adik-adik. Lihat tuh, gelasnya tercampak, mejanya bergetar adik-adik, saking marah geremnya Raja Saul. Karena dia merasa Daud kok gak datang sih, kok gak menghargai sih. Adik-adik, pernah nggak adik-adik marah sama mama papa atau sama teman-teman main lempar-lempar barang? Atau main pukul-pukul kakak, pukul-pukul abang? Pernah nggak? Kalau pernah bertobat ya adik-adik, jangan mau seperti Raja Saul. Kalau marah lempar-lempar. Adik-adik, karena Yonatan sudah tahu adik-adik, dia kasih kode ke Daud. Dia pergi ke padang, dia main panah, dia bawa adik-adik pembantunya, ajudannya dia bawa. Dia main panah, adik-adik sebelumnya mereka berjanji, kalau kata Yonatan gini, kalau nanti aku lemparkan panahku, terus aku teriak, ambil ke sana. Artinya papaku marah, Raja Saul marah. Tapi kalau aku bilang ambil kemari, berarti papaku gak marah, aman, keadaan aman. Jadi adik-adik, Yonatan di main panah, dia lempar adik jauh. Maka pembantunya adik-adik ambil panah itu. Dia bilang kayak gini, teriak, ambil panahnya ke sana. Si Daud adik-adik dengar, oh ke sana, berarti Raja Saul marah. Baru adik-adik saat
ajudannya sudah pergi karena Yonatan suruh, oh kamu pulang aja di luar. Nah bawa panahku nih, pulang ke rumah. Jadi adik-adik si pembantunya ini udah pulang ke rumah, maka Daud adik-adik keluar. Adik-adik di situ Daud sampai sujud ke tanah, dia sedih adik-adik hatinya. Kenapa? Karena Raja Saul kok begini ya sama aku, padahal aku nggak ada buat apa-apa. Dan gambar berikutnya adik-adik, mereka adik-adik saking sayangnya mereka berpelukan, mereka nangis. Adik-adik seperti gimana ya sahabat yang selalu bersama-sama adik-adik, ada waktunya untuk berpisah, dan mereka harus berpisah adik-adik. Kenapa? Karena kalau Daud masih dekat-dekat Raja Saul, nanti adik-adik Raja Saul berbuat jahat kepada Daud. Nanti Raja Saul merancangkan yang jahat kepada Daud. Jadi Daud harus pergi meninggalkan Raja Saul, meninggalkan Yonatan. Adik-adik, persahabatan mereka adik-adik, jika adik-adik lihat, bukan hanya sampai sebatas ini aja. Kata Yonatan gini sama Daud, pergilah, biarlah Tuhan ada di antara aku dan engkau. Biarlah Tuhan juga ada di antara keturunanmu dan keturunan engkau. Tahu nggak adik-adik, persahabatan mereka bukan hanya sebatas perpisahan ini, tapi adik-adik persahabatan mereka adik-adik sampai keturunannya. Anak dari Yonatan adik-adik ada namanya Mephiboset. Dia adik-adik seorang yang cacat kakinya adik-adik. Walaupun si Yonatan sudah meninggal, tapi ketika Daud menjadi raja, Mephiboset adik-adik dirawat sama Daud, bahkan dianggap seperti anaknya adik-adik. Dari sini adik-adik kita belajar bagaimana rendah hatinya Yonatan. Yonatan adik-adik walaupun dia seorang anak raja, dia mau loh berteman dengan Daud. Bahkan kan adik-adik tahu Daud rakyat biasa, dia juga menggembalakan kambing domba. Begitu rendah hatinya kan Yonatan. Dan satu lagi kerendahan hatinya, waktu saat diperhadapkan adik-adik Raja Saul, papanya yang ingin berbuat jahat kepada Daud. Seharusnya adik-adik kalau dia sebagai anak bisa aja dia pilih papanya. Tapi dia tahu Tuhan punya rencana atas Daud. Tuhan mengurapi Daud. Makanya adik-adik sekali lagi Yonatan merendahkan dirinya, dia mau menolong Daud. Adik-adik begitu juga dengan kita. Adik-adik punya teman kan? Di sekolah, di rumah, adik-adik jangan beda-bedakan ya temannya. Jangan bedakan temannya. Misalnya temannya nggak punya, adik-adik punya. Atau temannya lebih kurang daripada adik-adik, adik-adik jadi sombong. Adik-adik harus merendahkan diri, jangan sombong ya adik-adik. Dan juga tahu nggak adik-adik, saat adik-adik juga ini ibadah online, adik-adik bisa saja itu karena kerendahan hati orang tua adik-adik yang mau membawa adik-adik datang kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik dari sekarang kita belajar rendah hati, bukan hanya kepada adik-adik, bahkan keturunan adik-adik nanti juga akan mendapat berkatnya. Adik-adik sekianlah firman Tuhan, biarlah hari ini kita belajar dan terus sampai ke depannya kita belajar bagaimana kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saatnya kita ayat hafalan. Kita baca ya sama-sama, kita buka dari Yesaya 66 ayat 2b aja adik-adik. Sama-sama ya baca sama kakak. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Sekali lagi adik-adik, Yesaya 66 ayat 2b. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Oke adik-adik, sekarang kita mau terima berkat Tuhan, kita mau sama doa. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Bagaimana Tuhan Yonatan, anak Bapak Saul, Tuhan Yesus, dia mau merendahkan hati. Tuhan kami mau belajar dari Yonatan, kami mau merendahkan hati Tuhan, kami tidak mau sombong. Terlebih Tuhan dalam hadirat-Mu, kami mau Tuhan merendahkan hati. Kami mau menghormati Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, saat kami dengar firman-Mu, biarlah Tuhan kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kesehatan Tuhan, perlindungan sempurna atas setiap adik-adik kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau tuntun mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap mama papa, biarlah Engkau terus memberikan hikmat bijaksana, kerendahan hati Tuhan. Bagaimana mama papa membawa Tuhan keluarganya Tuhan datang kepadamu. Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan buat Indonesia Tuhan, buat Pulau Batam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
Engkau berkati Tuhan Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan ekonomi Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan kesehatan Indonesia Tuhan. Pulau Batam Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang melihat Tuhan setiap anak-anakmu dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau memberikan perbedaan kepada anak-anakmu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan kepadamu. Adik-adik angkat kedua tanganmu. Biarlah hari ini adik-adik membawa berkat dari Tuhan. Biarlah ketaatan, sukacita, damai sejahtera ada berserta adik-adik. Dan mulai hari ini adik-adik ada persekutuan dengan Roh Kudus. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yang sayang dengan Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik, kakak mau bilang pengumuman 1 minggu ke depan ini. Yang pertama adik-adik, proyek ketaatan. Proyek ketaatannya tetap setia ya dikerjakan, karena kakak-kakaknya juga setia kan mengirimin di WhatsApp proyek-proyek ketaatannya. Dan adik-adik, proyek ketaatannya nanti dikumpul sampai tanggal 5 Desember. Nanti akan ada hadiah untuk adik-adik yang rajin, yang setia mengerjakan proyek ketaatan. Dan yang satu lagi adik-adik, kita akan ada renungan malam. Renungan malamnya akan ada dari Senin sampai Sabtu dan di-share di Facebook, di WhatsApp, di Instagram. Adik-adik nantikan ya, tetap lihat Facebook kita, Instagram kita. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Besar-besar kasihnya, bukan bersorak. Hey, dia teman setia.